yang buruk bagi desa mereka dan meminta raja untuk memberikan jalan keluar. Raja berpikir sejenak. Ia memahami kekuatan gaib yang mungkin dimiliki Dadong Guliang dan tahu bahwa tindakan yang ceroboh dapat memperburuk keadaan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi kisah mistis yang penuh misteri dan pelajaran berharga dari Bali tentang seorang nenek tua yang dikenal sebagai Dadong Guliang. Apakah kalian pernah mendengar tentang Dadong Guliang? Jika belum, jangan khawatir. Kita akan membahas perjalanan menegangkan ini, dan aku ingin tahu pendapat kalian sepanjang video ini. Sebelum kita mulai, aku punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang kalian lakukan jika menghadapi kekuatan mistis yang tidak kalian pahami? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini. Sekarang, mari kita mulai petualangan kita. Siap? Yuk, ikuti cerita mistis ini bersama-sama. Bayangkan Anda sedang berada di Bali, jauh dari keramaian, di sebuah desa kecil bernama Guliang di Kabupaten Bangli. Disinilah, konon, seorang nenek tua bernama Dadong Guliang hidup dengan kekuatan mistis yang sulit dipahami oleh penduduk setempat. Orang-orang berkata, aura misteri selalu menyelimuti setiap langkahnya. Dan begitu pula kisahnya, yang terus bergaung hingga kini. Di desa itu, kehidupan sederhana berjalan sebagaimana mestinya. Rumah-rumah tradisional berderet di sepanjang jalan kecil dan orang-orang sibuk di sawah atau pasar desa. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi bahan pembicaraan, bisikan yang muncul di antara warga, terutama saat malam hari ketika api unggun berkobar. Siapakah sebenarnya Dadong Guliang? Sekarang bayangkan sosok Dadong Guliang. Seorang nenek tua dengan tubuh yang ringkih, namun mata yang tajam, seolah dapat menembus hati siapapun yang memandangnya. Setiap hari, ia terlihat berjalan di pinggir hutan atau duduk di bawah pohon besar di tepi sungai. Kadang, ia berdiam diri dalam waktu lama, seolah berbicara dengan alam atau mungkin makhluk tak kasat mata. Orang-orang mulai memperhatikan gerak-geriknya, dan setiap kali sesuatu yang aneh terjadi, mereka menunjuk ke arahnya. Pernah, suatu malam, salah seorang pemuda desa bercerita bahwa ia melihat Dadong Guliang berdiri di bawah bulan purnama, menggumamkan sesuatu yang tak dapat ia pahami. Bagaimana perasaan Anda jika melihat sosok seperti itu? Apakah rasa takut mulai merayapi diri Anda? Sejak saat itu, warga desa semakin yakin bahwa Dadong Guliang memiliki kekuatan gaib. Beberapa menganggapnya ilmu hitam, dan mereka mulai menganggapnya sebagai ancaman. Suatu hari, warga desa memutuskan bahwa Dadong Guliang harus meninggalkan desa mereka. Mereka percaya keberadaannya membawa malapetaka. Namun, mereka juga tahu bahwa ia adalah sosok yang sakti, dan menghampirinya secara langsung mungkin bukanlah pilihan yang bijak. Maka, mereka mengutus seorang tetua desa untuk menyampaikan keinginan mereka. Dengan suara bergetar, sang tetua mengatakan kepada Dadong Guliang bahwa keberadaannya membuat warga tak nyaman. Bayangkan perasaan Dadong Guliang dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang yang selama ini hidup bersamanya. Apa yang akan Anda rasakan? Namun, ia menerima keputusan itu dengan tenang. Tanpa sepatah kata, ia pergi meninggalkan desa Guliang, berjalan sendirian menuju desa lain yang jauh dari keramaian. Desa Akah, di pinggir sungai Tukad Kunyit. Disinilah kisahnya yang sesungguhnya dimulai. Di desa Akah, awalnya kedatangan Dadong Guliang tak terlalu diperhatikan. Penduduk di sana sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka, tanpa memikirkan siapa sosok nenek tua yang tiba-tiba menetap di pinggir hutan. Namun, seiring waktu, desa yang dulunya tenteram mulai diliputi oleh keanehan.
Tanaman yang dulunya subur mendadak layu dan mati, hewan-hewan ternak sakit, dan beberapa penduduk mulai merasakan sakit yang aneh. Suatu hari, seorang pemuda desa melihat Dadong Guliang duduk di bawah pohon besar dengan tatapan kosong. Ia mendekat, namun semakin dekat, rasa takut semakin menjalar di hatinya. Ia yakin ada sesuatu yang tak beres dengan wanita itu. Keesokan harinya, cerita tentang Dadong Guliang menyebar ke seluruh desa. Warga mulai percaya bahwa kedatangannya membawa sesuatu yang buruk. Bayangkan diri Anda di posisi warga desa Akah. Tanaman mati, ternak sakit, dan desa yang tadinya damai kini terasa suram. Mereka berkumpul di balai desa, membicarakan hal-hal aneh yang terjadi. Beberapa orang menduga bahwa Dadong Guliang menggunakan ilmu hitam, sementara yang lain mengatakan bahwa ini mungkin akibat dari kutukan karena ia terusir dari desa Guliang. Ketakutan di desa itu semakin memuncak. Mereka merasa bahwa harus ada seseorang yang bertindak, tetapi siapa yang cukup berani untuk berhadapan langsung dengan nenek sakti itu? Akhirnya, warga memutuskan untuk menghadap raja, seorang pemimpin yang terkenal bijaksana dan berwibawa. Mereka berharap raja memiliki cara untuk mengusir musibah yang menimpa mereka. Di hadapan raja, warga desa Akah mengungkapkan ketakutan mereka. Mereka menceritakan bagaimana Dadong Guliang membawa pengaruh yang buruk bagi desa mereka dan meminta raja untuk memberikan jalan keluar. Raja berpikir sejenak. Ia memahami kekuatan gaib yang mungkin dimiliki Dadong Guliang dan tahu bahwa tindakan yang ceroboh dapat memperburuk keadaan. Raja pun memerintahkan warga desa Akah untuk mengungsi ke sisi timur sungai Tukat Kunyit, jauh dari tempat tinggal Dadong Guliang. Selain itu, Pura Dalem, tempat suci desa, juga harus dipindahkan ke lokasi baru yang aman dari pengaruh mistis. Bayangkan, dalam suasana malam yang sunyi dan mencekam, warga berbondong-bondong mengemas barang-barang mereka, meninggalkan desa yang penuh kenangan menuju tempat baru. Namun, apa yang tidak mereka sadari, tindakan ini justru membuat amarah Dadong Guliang semakin membara. Dengan ilmu saktinya, Dadong Guliang menyebarkan wabah penyakit atau grubuk ke desa tersebut. Penyakit misterius mulai menimpa orang-orang yang baru saja pindah ke tempat yang lebih aman. Banyak yang jatuh sakit dan beberapa bahkan meninggal. Suasana duka menyelimuti desa Akah dan mereka merasa bahwa kemarahan Dadong Guliang semakin besar. Akhirnya, para warga desa Akah yang tersisa menyadari bahwa kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka berpikir untuk mendekati Dadong Guliang dengan cara yang lebih damai. Maka, mereka memutuskan untuk mendatangi kuburannya, tempat di mana mereka percaya rohnya masih tinggal. Kuburan itu ada di sebuah area keramat, terletak di bawah pohon ancak besar, dikelilingi oleh kain poleng yang melambangkan kesucian dan penghormatan. Bayangkan, Anda ikut berjalan bersama mereka, membawa sesajen dan dupa untuk menghormati roh Dadong Guliang, berharap agar wabah ini berakhir. Di sana, mereka berdoa dengan khusyuk, memohon ampun dan meminta perlindungan dari sosok gaib yang telah mereka sakiti. Doa-doa itu bergaung dalam keheningan malam, mengalir ke kuburan Dadong Guliang dengan harapan ia mau mengampuni mereka. Beberapa hari setelah upacara itu, keajaiban terjadi. Wabah penyakit pun berangsur mereda, dan desa kembali merasakan ketenangan. Bagaimana perasaan Anda jika saat itu keajaiban benar-benar terjadi? Mereka percaya bahwa Dadong Guliang telah mendengar permohonan mereka dan menerima penghormatan yang diberikan. Kuburan Dadong Guliang pun menjadi tempat keramat yang hingga hari ini dihormati oleh warga. Orang-orang datang membawa sesajen, meminta restu, perlindungan, bahkan kesembuhan. Dadong Guliang yang dulu dianggap sebagai sosok yang menakutkan,
kini dihormati sebagai pelindung spiritual Desa Akah. Ia menjadi simbol dari kekuatan alam yang besar, yang jika dihormati dan dijaga, dapat mendatangkan kebaikan. Sekarang, bayangkan diri Anda berdiri di depan kuburan Dadong Guliang, di bawah pohon ancak besar, dengan kain poleng yang mengelilinginya. Bisakah Anda merasakan kekuatan yang ada di sana? Kisah Dadong Guliang adalah pelajaran tentang penghormatan terhadap kekuatan yang tak terlihat dan tentang bagaimana kita harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menghadapi sesuatu yang berada di luar pemahaman kita. Jadi, bila suatu hari Anda berjalan di Desa Akah, berhentilah sejenak di kuburan keramat itu. Sampaikan doa dan rasa hormat Anda, karena siapa tahu roh Dadong Guliang masih berada di sana, mendengarkan setiap kata yang Anda ucapkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah Dadong Guliang bersama kami. Cerita ini sungguh mengingatkan kita akan pentingnya menghormati kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Ya, kira-kira apa yang kalian pelajari dari kisah ini? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi penduduk Desa Akah? Aku ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan bagikan dengan teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga akan tertarik dengan kisah Dadong Guliang. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.